Subjek lelang ini adalah Resort Danau Jiulong Ningbo. 40% saham, harga pembukaan lelang. 50 juta yuan RMB, kenaikan tawar per 1000 juta. Silakan tawarkan. Ada yang menawar? Ada. Nomor 3, tawaran 50 juta. Ada, nomor 2 60 juta. 70 juta, 70 juta di kiri. 80 juta di depan, peserta lelang nomor 15. 80 juta, 80 juta, 90 juta, nomor 7. Nomor 7 sekarang tawaran tertinggi, 90 juta. 100 juta, nomor 8 tawar 100 juta. Harga berikutnya. Ada yang menawar? Peserta lelang semua. Masih ada yang menawar? Peserta lelang semua, masih ada? Ada, nomor 3, terima kasih. Peserta lelang nomor 3, 160 juta. Beneran ada yang nggak takut mati ya? Jika, ikutin, tekan mereka. 180 juta. Baik, peserta lelang nomor 8 tawar. 180 juta. $180 juta, terakhir kalinya. Ada, nomor 1. $200 juta. Nomor 1 tawar 200 juta. Itu NZKI. Gimana ini, Jike? Kita gimana? I-cut lagi. Terlalu tinggi kan? I-cut. Nomor 8 tawar 210 juta. 220 juta. Bapak di belakang tawar 250 juta. Ikai. Nggak bisa ikut lagi. Direktur, kalau Anda sudah serahkan lelang ini ke saya, Anda harus dengerin saya. Ini pasti jebakan Wenzekai. Sengaja naikin harga biar saya terjebak. Pokoknya nggak ikut lagi, terlalu tinggi. 250 juta. Pertama. Dasar Wenzekai bejingen. Mainin ginian sama gue. 250 juta. Kedua. Sekarang bukan saatnya ngambek. 250 juta. Oke, nanti kita lihat. Terakhir deal. Ini belum selesai. Selamat. Selamat untuk peserta lelang nomor 1 dengan harga 250 juta. Memenangkan lelang ini. Terima kasih atas kehadiran peserta lelang. Lelang ini selesai. Terima kasih. Kamu sudah selamatkan restoran kami. Saya yang harus berterima kasih. Karena kamu selamatkan hidup saya. Director. Carry Jeko, bawa dia ke sini. Cepetan. Saya mau ketemu dia sekarang. Direktur,
dia sudah pergi. Apa maksudmu? Ini surat pengunduran dirinya, sudah dikirim sejak pagi. Restoran kita bisa melewati masa sulit dengan lancar. Saya sangat bersyukur, ini semua karena kerja keras kalian semua. Yang berhasil membawa restoran kita sampai seperti hari ini. Di sini saya mewakili Laulu. Atas kerja keras kalian semua. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Saya juga ingin berterima kasih kepada Cheng Wang. Dialah yang memimpin kita semua melewati masa sulit ini bersama-sama. Sekarang mari kita persilakan Cheng Wang. Katakan beberapa kata untuk semua orang. Kamu benar-benar pandai berbuat, mau cium pahlawanmu nih? Kamu pikir aku tidak berani? Hanya bercanda, teman-teman. Kali ini restoran kita bisa berhasil. Melewati masa sulit ini, sungguh kita sangat beruntung. Sebagai manajer umum restoran, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua atas kepercayaan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya selama ini. Kalian adalah aset terbesar dari restoran ini. Tentu saja, di sini saya juga ingin berterima kasih kepada satu orang lagi, yaitu Tuan Wen Zekai. Justru karena dia yang bersedia membantu kita, restoran kita bisa terhindar dari diakuisisi. Sejujurnya, dulu saya memiliki prasangka yang sangat mendalam terhadap dia. Bahkan menganggapnya sebagai musuh restoran. Tapi sekarang, dia sudah menjadi salah satu dari kita. Tuan Wan, silakan ke depan dan sampaikan beberapa kata kepada senior orang. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang mau menerima saya menjadi salah satu anggota keluarga restoran ini. Selama hari-hari yang lalu, banyak hal sudah terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi semua itu memberi saya banyak pemahaman dan perubahan. Sebenarnya perubahan dan pemahaman itu semuanya adalah kenangan yang sangat berharga bagi saya. ZKI. Saya mau keluar sebentar, tolong sampaikan ke ketua dewan untuk saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Nanti bicara lagi setelah saya kembali. Tuan Wan, silakan ikut saya. Manager Tom, kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Dia menerima telepon lalu pergi dengan terburu-buru.
Silakan duduk. Tidak disangka kamu orang yang cukup berani. Masalah antara kamu dan aku, cepat atau lambat harus diselesaikan. Dan aku WNZKI. Selalu menjadi orang yang menepati janji. Menepati janji? Lalu kamu suruh jika jadi mata-matamu? Kau sudah menyiapkan jebakan yang begitu cemerlang untukku. Aku salut. Sebenarnya dalam merger kali ini, kau sama sekali tidak rugi. Aku sarankan kau segera berhenti. Agar nanti kau tidak menyesal, sudah terlambat. WNZKI, kita punya kontrak di antara kita. Aku bisa menuntutmu, membuatmu kehilangan reputasi. Aku sangat yakin kau akan melakukannya, dan untuk menyelamatkan hotel kali ini. Apa yang telah kukorbankan? Kupikir ini sepadan, dan pilihan yang paling tepat. Ku beritahu kau. Hal yang ingin kulakukan, Li Ronghao. Tidak ada yang tidak bisa kuwujudkan. Jangan lupa. Lu Guang FA sudah kalah. Kau pun belum tentu bisa menang. Jangan bermimpi lagi. Seorang pengusaha, seharusnya menjadi seseorang yang berkontribusi bagi masyarakat. Metode operasi Lu Guang FA, memang sudah ketinggalan zaman. Tapi konsepnya benar. Kita jangan menyerahkan hotel besar dengan akar emosional yang dalam kepada perusahaan investasi asing begitu saja. Sebaliknya, harus mengelolanya dengan baik, mengembangkannya. Jangan buang-buang waktuku dengan omong kosong ini. Aku tidak punya kewajiban mengurus kekacauan ini. Sekarang proyek wisata hotel sudah mulai terbentuk. Masa depannya berarti perkembangan yang tak terbatas. Dan kau malah menjual saham di saat seperti ini. Ini sama saja dengan membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Kecuali, kau adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, aku tidak mengerti. Mengapa bisa membuat keputusan yang begitu salah? Terima kasih. Deshu, kalian semua duduk dulu. Apa masalahnya? Saya kenal talent-talent. Kau Kak Chongguang. Kakakku pergi menemui Li Ronghao. Bagaimana kau tahu? Pesta perayaan belum selesai, dia sudah menerima telepon. Katanya harus segera bertemu, saat itu kusarankan dia jangan pergi. Tapi dia tidak mendengarkan, hanya bilang saat pergi. Kalau sebelum siang belum melihatnya kembali ke hotel, suruh aku pasti mencarimu. Kakakmu bilang begitu? Kakak Chongguang, apakah kakakku? Apakah terjadi sesuatu? Kau pulang dan kerja dengan baik dulu, aku akan mencari kakakmu. Chongguang, kau pergi sendirian begitu saja? Tenang Deshu, tidak apa-apa. Chongguang kenapa begini? Aku cari kakakku. Li Ronghao, Wenzekai di mana? Kamu masih datang ke rumahku buat apa? Anak perempuanku sebentar lagi mau keluar negeri. Lupakan saja niatmu itu. Aku tanya, Wenzekai di mana? Yang kamu maksud itu pahlawan penyelamat Danau Julong itu? Bukannya dia sudah kalian puja-puja? Li Ronghao, kamu sama sekali tidak pantas.
menjadi pemilik restoran. Juga tidak pantas menjadi ayah Jiasuan. Lin Chongguang, aku dari Tang Camo. Hal yang tidak bisa aku, Li Ronghao, dapatkan. Siapapun jangan harap bisa dapatkan. Kak Shongguang, Kak Shongguang. Kak Chongguang, tunggu aku sebentar. Jiexuan. Wen Zekai, cepat angkat teleponmu. Halo. Wen Zekai. Halo? Kenapa? Apa benar-benar terjadi sesuatu? Tidak tahu. Pakai GPS mungkin bisa cari lokasinya. Mohon tunggu di luar sebentar, ya? Baik. Direktur Utama, Anda kelihatan agak lelah. Mau keluar santai sebentar? Kami sudah menyuruh orang. Memberi pelajaran pada Wen Zekai. APA. Masalah yang kalian buat-buatku belum cukup banyak? Pergi. Cepat pergi dari sini. Chongguang, Zekai gimana kabarnya? Tidak apa-apa, sedang dioperasi. Sekarang kondisinya belum diketahui. Apa ini ulah Li Ronghao? Kenapa dia memperlakukan Zekai seperti ini? Tongshin, kamu tenang dulu. Dokter bilang, luka Wen Zekai tidak terlalu parah. Dan kami sudah lapor polisi, jangan khawatir. Kakakku harus kuat. Aku dan ayah tidak bisa kehilangan dia. Jangan khawatir, kakakmu pasti baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Zekai, apa kamu sangat lelah? Tapi kamu tidur terlalu lama. Sudah waktunya bangun. Bukannya kamu bilang punya banyak cerita masa kecil? Mau cerita ke aku? Aku sangat penasaran. Kamu dulu seperti apa sih? Maaf ya. Aku selalu salah menyalahkanmu. Aku mengira kamu adalah orang yang kejam dan hanya mengejar kesuksesan.
Sebenarnya aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Cepat bangunlah. Kita masih banyak hal yang harus lakukan bersama. Tuhan tolong, tolonglah, tolonglah. Tolonglah. Li Ronghao bukan orang mudah ditangani. Jika kamu merasakan bahaya, langsung kembali saja. Aku tidak bisa kehilanganmu. Perawat, bagaimana keadaannya? Pasien sudah bangun, dokter sedang memeriksanya sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Pasien baru saja bangun, masih butuh istirahat. Jangan bicara terlalu banyak dengannya, ya? JKI, kamu akhirnya bangun. Aku bermimpi sangat lama. Aku bertemu denganmu di dalam mimpi. Kamu sangat cantik. Masih ingat tempat ini? Tentu saja ingat, saat itu kamu minta aku menjadi pemandu wisata menemanimu bermain. Aku belum pernah melihat orang seotoriter kamu. Jatuh cinta dengan orang seotoriter sepertiku. Apakah kamu menyesal? Jika harus memilih lagi, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada orang bodoh sepertimu. Tahu kan Li Ronghao akan berbuat buruk padamu, tapi kamu masih pergi sendirian menemuinya. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku terhadapmu? Aku takut tidak bisa bertemu lagi denganmu, bodoh besar. Tidak peduli apa yang Li Ronghao lakukan terhadap hotel. Lagi pula aku punya kontrak dengannya. Aku yang berhutang padanya, ada hal yang harus diselesaikan. Tapi dia adalah orang yang tidak memiliki aku punya tujuan. Kamu malah mau pergi mencari mau. Jika bukan karena mereka yang menemukanmu, aku... Jadilah padaku, jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Jangan buat aku khawatir lagi. Jagalah dirimu baik-baik. Tongsin, kali ini untuk bisa mengumpulkan cukup saham hotel. Aku meminjam banyak uang, sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu masih mau menerima aku yang seperti ini? Itu mudah saja. Sisa hidupku aku jadi bosmu. Kamu bekerja untukku. Maksudmu kamu mau menerima aku? Apakah ini lamaran pernikahan resmi? Tidak, aku pasti akan memberimu lamaran pernikahan paling spesial di dunia. Kamu harus menikah denganku nanti ya. Itu belum tentu.
Aku minta kamu memikirkan soal kuliah di luar negeri. Bagaimana hasil pemikiranmu? Sudahlah, aku bukan bakat untuk itu. Kamu bisa belajar memasak. Masakan Prancis dan Italia juga bagus, loh. Aku di sini belajar banyak sama Paman De juga. Sudah, jangan sampai sikapmu kayak berutang banyak padaku. Memang begitulah, 20 tahun yang lalu. Aku tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kakak, merawatmu dengan baik. Sekarang sudah menemukanmu, tentu aku ingin berusaha sebaik mungkin. Membuatmu hidup lebih baik. Sebenarnya dulu, satu-satunya hal yang tidak aku dapatkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi sekarang aku sudah menemukannya, setiap hari aku di sini. Rasanya sangat nyaman, semua orang seperti keluarga. Jadi aku juga tidak rela meninggalkan tempat ini. Baiklah, semua menurutmu. Baru ini kamu pacaran ya? Aku sudah tahu itu kamu. Apaan sih? Kalau bukan kamu, bangga di sini sudah leu semua. Aku cuma rasa sayang aja. Jadi sering datang menyiram bunga. Awalnya kebun bunga ini ditanam untuk Jiasuan. Siapa sangka dia pergi tanpa mau melihatnya sekalipun. Soal hubungan asmara, ibarat menanam bunga. Bukan kamu sudah berusaha, pasti akan dapat hasilnya. Iya, makanya aku sekarang juga sudah mengerti. Daripada menunggu hubungan yang tidak akan pernah berbunga. Lebih baik aku menghargai orang yang ada di depanku sekarang. Jadi kamu pilih yang nomor 2 ya? Iya, memang aku begitu. Apa seburuk itu aku? Tentu saja, lihat rambutmu, dipotong sependek itu. Apakah masih kayak cewek? Emosi juga mudah meledak. Sudah bagus masih ada orang mau menerima kamu. Lu Xiaofen, bicara sekali lagi coba. Sudah jangan ribut, ini di tengah bunga semua. Hati-hati dong. Kamu masih tidak mau belajar dari pengalamannya? Ini lagi ngapain? Tutup matamu. Boleh membuka mata sekarang. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu. Kita berdua ditakdirkan bersama seumur hidup. Ayam Portugal memang seperti ini, tidak ada yang memaksa kamu memesannya. Masih mengomel di sini juga. Maaf, tunggu sebentar, tunggu. Sepatu apa ini sih? Apakah kamu puas dengan layanan kamar? Kamu kan Ailun? Ailun. Halo Tuan Wen, senang bertemu lagi denganmu. Itu tidak bagus, hal boleh hai. Saya manajer VIP, Tongsin. Ini terlalu formal.
Halo ZKI, kita bertemu lagi, itu terlalu akrab. Kita bertemu lagi, Nona Tong. Halo Tuan Wen. Panggil aku ZKI saja. Panggillah. KAI. Silakan. Tongsin, bangunlah, sadarlah. Saya Bang Ya, tidak pernah menjadi wanita seperti kalian. Hanya manajer kecil di hotel ini. Kamu harus belajar merawat diri saat istirahat. Lepaskan sepatu hak tinggi MU. Pijat betismu dengan baik, nanti setelah kamu menikah, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Menikah? Sekarang aku benar-benar orang miskin. Aku tidak bisa memberimu rumah yang indah. Juga tidak bisa memberimu pernikahan yang megah. Tapi, aku bisa memberimu sebuah rumah. Memberimu bahu yang bisa kamu andalkan. Nikahlah denganku. Kamu benar-benar orang yang dominan. Lamaran pun dilakukan dengan cara yang sangat dominan. Ada APA? Mengapa matamu bengkak banget? Apa ini? Ya Tuhan. Wen Zekai Melamarmo? Lalu kamu sudah menerimanya? Aku belum menerima lamarannya. Tong Eksayan, kamu bodoh ya? Pria sekelas ini mau menikahi kamu, kenapa kamu tidak langsung terima saja? Ikut dia ke Amerika, Eropa, kemana saja di seluruh dunia. Hidup nyaman sebagai nyonya muda. Kehidupan seperti ini sangat sempurna. Siapa bilang aku akan pergi? Aku akan tetap tinggal di sini. Tinggal di sini? Tong Eksayan. Lalu apa dengan Lee Chongguang? Sungguh kejam sekali. Kamu harus segera setuju dengan Wen Zekai. Hailong bersamanya. Jangan terus merangsang Lin Chongguang lagi. Chongguang kita terlalu kasihan. Dalam hal ini, apakah kamu merasa aku tidak melakukan dengan baik? Aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Tapi aku menganggap tempat ini sebagai rumahku sendiri. Dan dia adalah bagian dari sini. Jadi dia seperti keluargaku. Dia seperti temanku. Aku juga tahu aku tidak cukup berani dalam cinta. Karena aku memang tidak bisa berani demi cinta ini. Memilih meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluargaku. Jadi saat aku menghadapi Wen Zekai, sebenarnya banyak kali aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku sendiri juga merasa bingung. Direktur sudah kembali. Direktur, kami semua merindukanmu. Direktur tercinta kami sudah kembali lagi. Semua sudah bekerja keras. Aku sudah kembali. Aku ingin bersama kalian semua. Tahu. Tidak menyangka operasinya begitu sukses.
Begitu cepat sudah kembali. Rasanya enak sekali pulang ke rumah. Hei Tai. Ibu. Ibu tidak perlu menyembunyikan, aku sudah tahu semuanya. Hei anak bodoh, ngomong apa sih? Ibu sama sekali tidak menjalani operasi. Ibu berkata begitu hanya agar semua tidak khawatir. Dokter bilang peluang sukses operasi hanya 50%. Tapi mau menggunakan terapi konservatif. Ditambah dengan tekadku. Masih sangat ada harapan. Maafkan aku, Ibu. Aku membuat ibu khawatir. Xiao Fan. Sebenarnya kamu selalu menjadi kebanggaan ibu. Kali ini ibu tidak mau dioperasi. Yang paling penting adalah takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Ibu. Tenang, aku pasti akan berusaha dengan baik. Ibu harus hidup dengan baik, hidup dengan bahagia. Aku janji sama kamu. Aku pasti akan hidup dengan baik. Aku masih mau lihat kamu nikah. Aku masih mau lihat kamu punya anak laki-laki. Aku masih mau lihat cucuku. Ibu. Kamu kenapa? Nona Xiao Yene. Tian. Wang Zhenxiao. Zhenxiao, kamu kenapa? Mereka mau balik. Aku nggak peduli, kamu harus terima permintaanku. Aku cinta kamu, kamu adalah dewi paling sempurna di hatiku. Aku nggak mau lagi menahan perasaanku sendiri. Jadilah wanita aku akan selalu jaga kamu. Aduh, aku jadi malu nih. Agak sakit. Jari kamu lebih gede dari yang aku bayangin. Berlian kamu juga lebih kecil dari yang aku kira. Ini semua harta aku. Ini beneran. Kenapa? Kamu mau bawa ada orang yang lamar kamu? Nggak boleh lamar aku? Aduh, aku kan bunga hotel. Gimana? Banyak yang berebut loh. Siapa? Kalian berdua diam-diam ya. Boss Lin Datong, Boss Lin Bake. Halo semua. Pasti semua sudah tahu. Tian, Wednesday Kai beli saham hotel kita. 48%. Langsung hentikan akuisisi Li Ronghao. Sekaligus Tian Wen serahkan ke aku. Untuk kelola bagian saham ini. Boss Lin, Jadi Tian Wen gak urus lagi? Tian Wen mau kemana? Sekarang dengan suntikan dana ini, aku umumkan, proyek desa air panas mulai total. Proyek besar nih. Selanjutnya buat kita. Akan jadi tantangan yang lebih besar lagi. Kita semua kerja sama, tenang. kita semua nggak ada masalah. Tenang Boss Lin.
Kamu mau pergi? Iya, ada urusan di Makau. Jadi aku harus buru-buru ke sana. Ke Makau? Aku pesan meja di 300 Roses. Pesawat jam 3 sore lusa. Aku tunggu kamu. Jangan gitu, ada orang. Nanti dilihat Ren. Maaf, aku terlalu kangen. Tutup mata. Kenapa? Tutup, kasih hadiah kecil. Oak, Buka mata. aduh, jahat. Sudah, maaf. Apa ini? Buka lihat. Kamu mau balik ke Makau? Jadi kamu mau melamarku? Bukan, bukan, sayang. Hailun, maaf, maaf. Kamu pegang dulu, Hailun. Lihat, kita sekarang masih. Sangat muda untuk menikah. Dan kita berdua juga masih sangat. Miuda, kenapa kita harus jalani hidup? Pernikahan yang monoton dan membosankan? Kalau kamu nggak mau di rumah, kita bisa jalan-jalan. Meksiko, Jepang, India. Sebenarnya, asal kita saling mencintai. Ngapain peduli sama secari kertas itu? Jeke, kamu mau aku jadi selingkuhanmu? Jujur, kamu nggak pernah mikir buat nikah sama aku, ya? Kenapa harus peduli sama bentuk tradisional dan ketinggalan zaman itu? Yikai, aku justru mau bentuk itu. Kalau kamu nggak bisa kasih, kita nggak mungkin bisa bersama selamanya. Hailun, ini Hila. Pak Wen, pesawatnya jam 3 sore. Jangan telat, jaga baik-baik. Oke, jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Manager Tong. Tuan Wan Zekai sudah check out. Siap berangkat.
Hei Tai, hei Tai. Selamat jalan, Pak Wen. Silakan datang lagi. Kok masih diam aja di sini? Wen Zekai sudah pergi. Aku tahu. Bukannya kamu mau ikut dia? Aku nggak mau tinggalkan sini. Kenapa? Karena aku nggak tega. Hotel ini kayak rumahku. Segalanya buat aku. Setiap bunga, aku yang menyaksikannya mekar dan layu. Aku tidak tega meninggalkan tempat ini. Apakah kau tega meninggalkan orang yang kau cintai? Sebenarnya di hatimu, jawabannya sudah ada. Benar, di sini memang ada. Ikatan emosional yang sangat dalam untukmu. Ia bagaikan sebuah tembangan. Tampaknya kau memilih di sini, tapi sebenarnya timbangan. Kondongku era Wen Zekai. Tidakkah kau merasakannya? Tapi aku tidak bisa membuat pilihan seperti itu. Kupilih yang manapun, rasanya salah. Jadi aku hanya bisa diam di tempat, menunggu. Ini bukan soal pilihan A atau B, tidak ada jawabannya. Tong Sin, kau harus pikirkan matang-matang. Apakah kau benar-benar bahagia meninggalkannya? Menurutmu, haruskah aku pergi? Dulu aku karena diam di tempat menunggu. Akhirnya kehilanganmu. Sekarang aku tidak ingin kau menyesal seperti aku. Tuan Wen, saya akan urus check-in untuk Anda.
bacalah. Nien. Istri keluar harus ikut, perkataan istri harus ditaati. Istri salah bicara harus ikuti buta. Tidak dengar, Karasan suara. Harrison suara, tidak dengar. Nona Kiau kami tidak dengar. Karasan suara. Istri keluar harus ikut, perkataan istri harus ditaati. Istri salah bicara harus ikuti buta. Istri dandan harus tunggu. Istri marah harus sabar. Ulang tahun istri harus ingat. Istri belanja harus rela. Kembelai. Pria baik, contoh yang baik. Chong Guang, ini pertama kalinya. Aku menulis surat untukmu dalam setahun. Aku selalu ragu meneleponmu. Atau kirim email, akhirnya pikir-pikir, tulis surat saja. Kau akan lihat perasaanku lewat tulisanku. Aku beradaptasi lebih cepat dari yang kuduga. Meski bahasa Kanton sulit dipahami, tapi sekarang aku sudah mulai terbiasa. Aku juga punya banyak teman dari berbagai negara. Hidup nyaman, kecuali merindukanmu. Sekarang akhir pekan aku kerja paruh waktu di Venetian Hotel. Di sana kadang ketemu orang yang kenal kamu. Aku suka dengar cerita mereka tentang kamu. Di belakang hotel ada taman. Aku membayangkan kamu pernah berbaring di hamparan rumput ini juga. Menatap langit yang sama. Memikirkan hal itu, aku merasa sangat puas dan bahagia. Sistem pemadam kebakaran di lantai 3 Bos Wang. Kalau mau diperbaiki, penawarannya 150.000, bagaimana menurut Anda? Ini menyangkut keamanan hotel, untuk hal yang penting jangan pelit. Baik, paham. Halo, Nona. Maaf mengganggu. Saya Alex Perintah. Maaf, Nona Xiaonia. Serahkan koper itu padaku, Luo Bote. Kamu antar Nona ini ke resepsionis. Silakan. Xiaonie, tamu ini kidal. Kamu seharusnya berada di sisi kirinya. Dari dia masuk, kamu bisa lihat. Dia menarik koper dengan tangan kiri. Agar tidak bertabrakan dengan tamu, kamu harus berada di belakang kiri tamu. Baik, sebagai porter harus belajar. Untuk mengamati. Baik, saya paham. Semangat. Baik, Bos Lu. Halo. Xiao Fan. Bos Wang. Kamu sudah besar. Tongsin, hari ini aku mengirim lagi 300 mawar. Aku duduk sendirian di sana, mengingat-ingat dengan bodohnya. Saat kita pertama kali bertemu. Tanpamu, aku hanya bisa melewati setiap hari dengan kenangan. Belakangan ini aku terus berpikir, mengapa kamu tidak mau menerima lamaranku? Apakah karena aku pernah menyakitimu? Sebenarnya di gereja hari itu, aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Siapa aku? Mengapa aku datang ke sini? Maaf, aku membuatmu sedih. Asalkan kamu mau kembali, aku bersedia melakukan kompensasi apapun. Mener Tong, ada tamu di Sapphire. Yang meminta layanan VIP. Diterima, Sapphire.
Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin menggunakan ruang rapat nanti sore. Baik, akan saya aturkan untuk Anda. Kamu menungguku? Sudah lama aku menunggumu. Sekarang bisa check-in? Kamu akan tinggal berapa lama? Hidup selamanya. Kenapa tempat ini terasa begitu familiar ya? Iya. Ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. 300 mawar. Aku sudah memindahkannya ke Ningbo. Sebenarnya aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku di luar negeri. Meski masih akan mendapat panggilan dari Ara. Tapi aku memutuskan untuk menetap di Ningbo. Aku ingat kamu pernah bilang padaku. Kamu tidak suka perang yang kejam. Tidak suka hari-hari yang penuh keributan dan tipu muslihat. Lebih memilih hidup. Seperti 11 Ivenze. Hidup bebas seperti burung dan awan. Jadi aku gunakan uang yang kudapat setahun di Macau. Untuk membeli 300 mawar pertama kita. Mulai hari ini, kamu dan aku adalah bos di sini. Kamu benar-benar rela mengorbankan segalanya untukku? Meski aku punya segalanya. Kalau tidak ada kamu, duniaku tetap hitam putih. Bersamaku, jangan pernah pisah, aku tidak tahan. Hari-hari tanpa kamu di sampingku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Direktur Lin. Halo Direktur Lin. Direktur Utama. Halo Direktur Utama. Manajer Liu, persiapan Direktur Lin bagaimana? Direktur Lin, departemen restoran kami sudah siap semua. Sudah dicek semua, tenang saja, hari ini adalah hari besar. 3 kebahagiaan sekaligus di Julong Lake, kami pasti akan bekerja keras. Lihat ini dekorasi pesta pernikahan. Ola Senoi, lumayan kan? Lumayan, bagus. Xiao Fan Tetong. Direktur Lin, ada yang perlu dibantu di sini? Tidak perlu bantuanmu, kamu cukup jadi pengiring pria yang baik. Sudah cukup ya. Persiapan pengantin perempuan bagaimana? Aku akan tanya.
Hello, Shally. Persiapan kalian bagaimana? Kami sudah siap semua. Tinggal pengantin pria. Kalian? Kak Chongguang di sini. Kalian tenang saja. Wah, cantik sekali. Ayah, Sayang, aku juga mau bikin yang kayak gini. Oh. Kamu baik-baik saja? Wang Shenxiong, maksudmu APA? Apakah kamu bilang aku jelek banget? Nggak bisa ketemu orang, ya? mana mungkin aku maksudnya begitu? Bukannya kita udah nikah? Tapi nggak seromantis ini, nggak se-ekstra ini. Jin Xiong, Kalian Datang. Oh ya, aku dapat undangan. Dari Asosiasi Hotel Macau, untuk menghadiri Konferensi Tahunan Industri Hotel Asia. Rapat ini penting banget, jadi Aku ingin kamu ikut. Serius. Wah, asik. Kali ini aku nggak bisa. APA. kamu nggak lihat istriku perutnya udah gede? Dia butuh diurus, jadi. Iya juga, kerja nggak boleh ganggu hidup. Lain kali aja. Mas ngerti? Ketua, hati-hati di jalan. Sayang, kalau lain kali ada orang lain. Bisa nggak kasih muka dikit? Kasih muka? Mau muka? Bercanda aja. Ngapain butuh muka di depan kamu, ya kan? Nah, gitu dong. Akhirnya nungguin hari resmi buka resort ini. Kita bukan cuma selamatin hotel, tapi grup kita juga sukses go public. Hari ini aku juga harus resmi pensiun. Posisi ketua direksi resmi diserahin ke Pepak Lin Chongguang. Selain itu, aku mau kasih hadiah buat kalian semua. Aku mau kasih semua saham hotel atas namaku ke kalian. Saham ini seharusnya memang milik kalian. Sekarang aku cuma balikin aja. Hari ini beneran hari yang membahagiakan. Selain kabar baik tadi, ada hal yang lebih penting, yaitu Tongsin kita hari ini mau nikah. Resort kita juga ngundang 10 pasangan pengantin baru buat barengan. Nyaksikan momen indah ini. Pepak Wenzi Kai adalah tamu terhormat resort kita. Aku selalu anggap Tongsin seperti anak sendiri. Hari ini anakku mau nikah. Dan dinikahkan dengan pria yang luar biasa ini. Aku ikut senang banget untuknya. Mari kita doakan dia. Semoga cintanya langgeng di Julong, bahagia selamanya.
Hari ini senang banget bisa pimpin pernikahan kalian. Apapun cobaan yang datang nanti, semoga kalian selalu mencintai dan selalu bahagia. Sekarang mari kita bersama-sama, di depan semua orang, melakukan ikrar pernikahan. Saya Wen Zekai. Tong Sin. Entah dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, saya tanpa ragu akan mencintaimu, memahamimu, mempercayaimu, kita akan menjadi satu kesatuan. Menjalani sisa hidup kita bersama. Jodoh terikat di Danau Jiulong, semoga selalu bahagia.